Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam, Miss. Selamat malam, Miss. Malam, coba on cam dulu. Udah bisa tadi dicoba, Sas. Udah sih, Alhamdulillah. Iya, bener ya, ACC satu aplikasi. Jadi kan aku ke setting dulu tuh, terus habis itu aku kayak harus di kayak ya gitulah pokoknya. Izin satu-satu ya. Iya, nggak satu-satu sih, kayak Gimana? langsung ya udah otomatis itu Oh, semuanya. bisa berarti udah ya. Bisa sih, Alhamdulillah. Oke. Halo Aidil. Nah, gitu dong. Minggu lalu kita belajar, masih pertemuan pertama ya. Minggu lalu kita eh apain? Oh, belajar masih kayak apa itu AI, jaringan generatif, gimana cara dia berpikir gitu kan. Hari ini kita masuk ke materi eh, mempraktekkan keterampilan dari AI. Jadi kita lebih belajar penggunaan AI khususnya ChatGPT. Nanti kita pakai dia untuk menggunakan yang sering kita pakai sehari-hari lah, bantu kita sekolah, beberapa mungkin tugas sekolah yang perlu dilakukan atau bisa dibantu pakai AI. Gitu. Gak ngantuk? Ngantuk nggak? Malam banget nggak sih jam 8? Nggak terlalu. Biasanya tuh kelasnya jam jam 7 kan selesai ini kan sholat maghrib juga kan. Jadi kelas-kelas lain tuh biasanya kelas-kelas aku sih. Jadi biasanya kayak tadi yang sas agak masuk masuk sore itu ya. Itu sore Benar. biasanya. Terus sama malamnya itu jam 7 gitu. Nah, nggak tahu sih ini tergantung ya. Biasanya tuh kalau menurut teman-teman jam 8 malam terlalu malam, ya bisa dimajuin 1 jam gitu jam 7. Tapi kalau teman-teman ada acara ya udah. Oke, Jihan. Biasa sih aku lihat kalau ini sih kalau pelajarannya agak ngantuk gitu, kalau aku lihat teman-teman agak ngantuk, biasanya aku saranin buat maju sih. Tapi kayaknya nggak tahu sih. Kayaknya nggak ngantuk ya. Nah, minggu lalu tuh kita belajar tentang jaringan syaraf buatan ya. Kita juga belajar tentang 3 komponen di jaringan syaraf buatan. Ada dataset atau kumpulan data. Terus kita juga belajar algoritma pelatihan atau training algoritma. Terus habis itu prediksi. Ada juga model bahasa besar. Itulah. Nah, hari ini kita belajar dulu tentang rekayasa prom. Jadi apa sih rekayasa prom? Prom apa? Masih ingat prom? Apa prom? Yang yang jangan lo gitu deh, Miss. Prompt itu adalah perintah ya. Jadi apapun yang kita perintahkan atau yang kita tanyakan di eh, jaringan generatif atau AI itu adalah prompt. Nah, kita belajar rekayasa prompt. Jadi kemampuan untuk merumuskan prompt dengan benar dan jelas kepada kecerdasan buatan sehingga memberikan jawaban yang paling berguna dan akurat. Tuh, kenapa penting? Jadi misal nih, teman-teman lagi butuh jawaban dari guru tentang suatu soal matematika yang teman-teman nggak paham gitu. Nah, misal teman-teman tanya ke ChatGPT, minta bantuan ke ChatGPT, terus kasih prompt atau perintahnya, beritahu sesuatu tentang matematika daripada dibandingin sama prompt yang jelaskan cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Nah, tentunya dengan prompt yang berbeda ini, maka jawabannya juga pasti berbeda ya. Jadi jawaban kalau yang kayak gini ya pasti terlalu umum, gak jelas bagian matematika apa. Sedangkan kalau teman-teman bikin perintah yang jelas, tuh nanti jawabannya juga akan lebih tepat gitu. Jadi hal yang sama berlaku untuk masalah lainnya. Semakin tepat hasil yang diharapkan dijelaskan di dalam prompt-nya, maka semakin mendekati juga jawabannya. Nah, sebuah prompt itu nggak ditulis dari hati ya, nggak asal-asalan, nggak cuman ya udahlah tulis aja gitu, nggak. Tapi ada aturan, ada prinsip, ada eh, formatnya lah untuk menulis gimana membuat prompt yang tepat, tergantung dari situasinya.
Nah, hari ini kita akan bahas banyak hal dalam rekayasa prompt. Kita akan belajar cara menyusun prompt dengan benar. Kita akan nanti belajar bikin esai, terus gimana nanti kita uh, ada tips supaya pendeteksi AI-nya nanti kita kecilkan lah. Terus nanti kita juga main ChatGPT. Nanti bonusnya kalau waktunya masih ada, kita bisa bikin game ChatGPT kita sendiri. Oke, gimana cara menghasilkan prompt yang benar? Jadi misal di sini ada studi kasus, contoh ada namanya Sophie. Jadi Sophie ini ingin menarik lebih banyak perhatian pada isu adaptasi hewan liar. Jadi dia ini yakin, dia percaya bahwa hanya sedikit orang tuh tahu cara membantu hewan liar beradaptasi dengan kehidupan di rumah. Akibatnya hewan-hewan tersebut kembali ke jalanan. Jadi dia lihat nih di sekeliling dia banyak orang yang adopsi hewan liar, tapi kebanyakan hewan liarnya ini balik lagi ke jalanan gitu, pets anjing sama kucing gitu. Jadi dia merasa kayaknya ada yang salah dengan cara orang ambil hewan itu, cara nge-treatnya gitu. Makanya dia pengen buat postingan, dia pengen bikin postingan di Telegram supaya orang-orang ini paham atau tahu cara memperlakukan hewan-hewan liar itu. Gitu. Gimana caranya? Di sini Sophie kan belum pernah menulis sebuah bikin postingan ya. Jadi dia takut tulisannya itu tidak bisa dipahami orang. Jadi dia minta tolong ke ChatGPT untuk dituliskan postingan tentang adopsi hewan tunawisma. Udah gini doang. Nah, ternyata teksnya itu sama sekali tidak membahas tentang adaptasi hewan liar, melainkan tentang sudut pandang yang berbeda terhadap masalah anjing liar. Terus gimana kita bisa ubah perintah atau prompt-nya sehingga teksnya sesuai dengan ide Sophie? Nah, kita tentukan subjeknya. Jadi kita ubah nih, tulis ulang teks tersebut sehingga membahas tentang adaptasi hewan tunawisma terhadap kondisi domestik. Nah, sekarang teksnya sudah sesuai dengan subjeknya. Tapi hanya sedikit orang nih, kalau kita lihat di sini jawabannya panjang banget. Bayangin kalian baca orang bikin postingan Telegram tuh gimana sih? Anggap aja postingan Instagram lah ya. Postingan Instagram sebanyak ini males ya kita ya, mau baca juga kan. Nah, jadi dia bikin lagi, dia ngeprom lagi, dia buat perintah lagi untuk dituliskan topiknya dalam format langkah demi langkah gitu. Jadi sekarang formatnya seperti ini. Nah, sekarang teksnya jauh lebih mudah dibaca, jadi orang juga pasti ngebacanya lebih nggak males gitu, Kak. Biasanya kan orang kalau dikasih poin-poin gini kan pasti baca intinya aja kan. Mengenali pola kehidupan manusia, menemukan tempat berteduh yang aman. Gitu. Nah, berdasarkan kasus dari Sophie tadi, jadi kita bisa mengkategorikan atau kita bisa tahu bahwa struktur format untuk pembuatan sebuah perintah atau prompt itu ada aturannya. Nah, aturannya seperti ini. Misal nih, contohnya tadi yang Sophie tadi ya bikin postingan Telegram. Jadi kita tentukan dulu tindakannya, apa yang akan kita suruh atau apa yang akan kita buat oleh jaringan generatif atau AI atau ChatGPT-nya. Jadi kita minta untuk dia menuliskan. Jadi tindakannya adalah menulis. Terus kita juga harus tahu jenis teks yang akan kita buat. Misal di Sophie tadi, dia akan menuliskan sebuah postingan untuk saluran Telegram. Nah, setelah itu identifikasi juga topiknya, apa yang akan dilihat di dalam postingan untuk Telegram itu. Jadi tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Terus kita juga harus tentukan audiens atau penonton dari pembaca tulisannya. Apakah remaja atau anak-anak. Terus juga ini yang penting, jadi keterbatasan itu format tertentu dalam penulisannya. Misal formatnya dalam langkah demi langkah, atau mungkin beberapa paragraf saja, atau mungkin gaya penulisannya yang informal itu disebutkan juga. Nah, jadi ini adalah struktur dasar untuk pembuatan sebuah prompt atau perintah. Gitu. Akhirnya ChatGPT membantu Sophie mengatasi rasa takutnya dengan kertas putih dan membuat tulisan untuk diposting. Gitu ya. Jadi bahkan sekarang tuh ada profesi khusus namanya insinyur prompt. Jadi pekerjaannya itu digaji untuk dia membuat sebuah perintah atau prompt yang bagus gitu. Karena kalau kita pahami, meskipun kita intinya sama, tapi penulisan cara prompt atau perintahnya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Oke, kita analisis satu persatu
apa aja ya dalam format prompt, penulisan prompt yang baik. Jadi yang pertama adalah instruksi dasarnya. Jadi penting untuk memastikan bahwa prompt-nya itu jelas, sederhana, dan tidak ambigu untuk meminimalkan kesalahpahaman. Jadi instruksinya itu yang jelas. Jangan hanya tulis postingan tentang adopsi hewan tunawisma, tapi tuliskan secara jelas, secara detail. Tulis postingan tentang adopsi hewan peliharaan, cara merawatnya dengan benar agar kucing atau anjing merasa betah. Gitu. Terus juga konteksnya. Jadi kamu perlu memberikan informasi pendukung yang cukup agar AI dapat memberikan jawaban yang tepat. Jadi misal di sini untuk kanal Telegram, untuk postingan Telegram yang sebagian besar audiensnya adalah remaja. Terus juga bisa digunakan, sesuaikan juga atau tambahkan nada dan gayanya. Jadi misal dengan gaya yang jelas, alami, otentik, itu juga bisa ditambahkan di sebuah prompt-nya. Jadi nanti hasilnya juga akan menyesuaikan. Terus juga teman-teman bisa cantumkan contoh. Jadi misal di sini. Misalnya kamu dapat berbicara tentang bagaimana kucing dan anjing menjelajahi wilayah mereka. Gitu. Jadi disebutkan juga contoh yang harus ditampilkan di jawaban ChatGPT-nya. Terus juga ada pembatasan, jadi misal dibatasi tulisannya tidak lebih dari 200 karakter, postingan hanya tentang kucing dan anjing, atau kayak tadi dibatasin satu paragraf misal. Terus juga formatnya kayak tadi langkah demi langkah, format penulisannya seperti apa. Jadi jangan takut untuk menuliskan sebuah prompt atau perintah yang panjang gitu ya, karena semakin jelas itu pasti jawabannya juga akan semakin akurat. Oke, itu. Dari situ ada pertanyaan? Enggak. Nah, selanjutnya teman-teman silakan dibuka platform website Algonova-nya. Ada yang lupa username password-nya sekalian? Aku nge-lag kah? Nah, di sini udah mulai nih ngerjain ya. Minggu lalu kan cuman ini doang ya. Nah, mulai sekarang nih udah ada soal-soal yang perlu dijawab nih teman-teman. Jadi di sini di bagian, kan sekarang pertemuan kedua ya, berarti bubble warna ungunya yang nomor 2. Terus di sini baru tadi pertama, berarti yang nomor 1 yang menyelesaikan tugas belajar dengan AI. Di sini ada soal nomor 1, 2, 3. Itu, oh iya, nomor 1 ini pilih definisi untuk model teks jaringan saraf tiruan. Jadi teman-teman pilih jawaban yang paling benar apa, terus setelah dijawab, misal nih jawabannya ini ya, misal. Terus teman-teman klik ini. Tuh, kalau hijau, ini ada 2 kesempatan ya setiap soal ya. Kalau pertama salah, nggak apa-apa. Biasanya dikasih kesempatan kedua, terus jawab lagi. Kalau dua kesempatan salah, nomornya tetap hitam gini. Kalau benar berarti nomornya hijau. Gitu. Sama untuk nomor 2 juga. Biasanya kalau ya kayak gini nih, kalau apa ini ya? Circle gini, lingkaran tuh berarti jawabannya 1. Kalau kotak itu berarti jawab beberapa. Tuh. Nah, untuk nomor 3, ini drag and drop, jadi ditarik gitu. Diklik terus ditarik ke bawah gitu. Semuanya ini harus dimasukkan ke dalam prompt yang bagus atau prompt yang buruk. Tuh, jadi misal ini prompt bagus, atau misal ini prompt buruk, atau ini prompt bagus, gitu ya. Sesuai tadi yang udah Miss jelaskan, prompt bagus seperti apa, prompt buruk seperti apa. Tuh, terus untuk nomor 4, nah ini yang perlu dijelaskan. Dari nomor 1 sampai nomor 3 dulu jelas cara jawabnya. Jelas, Miss, jelas. Yang lain jelas. Jelas, Miss, jelas. Nomor 4 ini dibuka ChatGPT-nya ya. Jadi bikin obrolan baru, new chat di ChatGPT. Terus teman-teman pilihin di sini. Jadi teman-teman akan buat postingan untuk Twitter, tapi nggak diposting di Twitter beneran. Maksudnya tugasnya untuk bikin itu. Nanti jawabannya ditaruh di sini gitu. Nah, topiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, atau mungkin mau pilih topik sendiri juga bebas. Yang penting tidak mengandung sara ya. Jadi misal fair play dalam game komputer, hal paling menarik dalam pembaruan Minecraft terbaru, pemanasan global,
musik tertentu dapat membantu meningkatkan konsentrasi, tidak ada pekerjaan rumah yang meningkatkan motivasi belajar. Sekarang Anda dapat menggunakan ChatGPT, bukan tutor, pilih salah satu. Terus habis itu teman-teman ke ChatGPT, teman-teman buat postingan untuk Twitter sesuai dengan aturan prompt yang tadi udah Miss jelasin. Di sini ada batasannya, jadi postingannya itu maksimal 280 karakter. Gak usah bikin 3 ya, bikin 1 aja ya. Jadi intinya bikin 280 karakter. Bukan kata, karakter itu spasi, koma itu juga dihitung. Jadi 280 karakter karakter aja. Tuh. Terus juga kalau postingan bukan kayak Wikipedia ya, jadi ya kayak postingan Twitter aja, opini gitu, bukan kayak misal nih, pemanasan global mempengaruhi perjalanan udara. Pemanasan global adalah gitu kan nggak mungkin ya postingan kayak gitu ya. Jadi postingan sewajarnya postingan Twitter, postingan X gitu ya, dibuat di ChatGPT. Misal nih, contohnya nih, ini sudah bikin. Buatkan saya postingan di X sejumlah 280 karakter tentang musik tertentu dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Jelaskan bahwa harusnya hal tersebut bisa melatih kemampuan dalam belajar. Tekankan dalam pandangan subjektif. Gitu. Nanti hasilnya, kadang musik tertentu justru bikin aku jauh lebih fokus, ada ritme yang seolah mengunci pikiranku. Gitulah. Nah, hasilnya ini, teman-teman copy. Terus teman-teman taruh di sini. Nah, terus dikirim nih yang logo pesawat nih. Kalau dikirim, nanti jawabannya ada di bagian bawah, terus dicentang. Soalnya dibuka, dicentang. Terus ada kuning kirim tugas untuk ditinjau. Gitu. Paham? Lemes banget, paham? Berarti tulis aja kan Miss di situnya. Mm-mm. Tulis aja di sini. Kerjanya sambil saskin kok, nanti Miss bantu kalau nggak bisa ya. Oke, silakan dikerjakan platform nomor 1. Sabar Miss, mau ganti akun dulu tapi akunnya hilang Miss. Lupa user passwordnya. Iya. Oke, aku kirim di kolom chat. Udah? Oke. Miss yang apa? Yang topik untuk postingan Twitternya ini tidak ada pekerjaan rumah yang meningkatkan motivasi belajar ini gimana maksudnya Miss? Tidak ada apa? Yang mana? Yang tidak Tidak ada pekerjaan rumah. Oh, maksudnya opini bahwa nggak penting PR itu tuh nggak penting, nggak ada PR yang bikin kita tambah bikin semangat untuk belajar. Itu intinya. Intinya kamu nggak setuju lah ada PR gitu. Oh, kok topik sendiri gak apa Mas? Nggak apa-apa. Yang penting nggak mengandung sara ya. Masih di ambang batas. Share screen kan Miss. Iya, Saskin dong biar Miss bisa lihat, biar bantunya juga makin cepet. Bikin obrolan baru ya, Jihan ya. Nanti dia masih nyangkut di obrolan yang ini.
Nah, Nuchat. Yang bagian kelima gimana? Nomor 5. Bentar ya, itu bareng-bareng habis ini. Nomor 4 udah, Reman. Oke, coba lihat nomor 4-nya. Boleh nggak saya screen dulu, Miss lihat nomor 4-nya punya Reman. Miss, Kenapa? ini yang bagian 4 suruh buat ini topik. Loh, kok buat topik? Buat postingan X dari topik itu, Heeh. ideal pilih salah satu. Boleh yang di sini. Iya, atau mau bikin topik sendiri boleh, tapi nggak boleh yang gitulah ya, yang aneh-aneh. Pilih salah satu, terus habis itu bikin di ChatGPT. Bikin postingan di X terkait topik ini dalam 280 karakter gitu. Oke. Oke, Raymond udah. Tunggu ya, Raymond ya. Nanti nomor 5-nya bareng-bareng kerjainnya ya. Kita cek dulu nih, udah benar. Gimana? Bisa cek dulu. Bisa apa? Sorry, nggak dengar suaranya agak kayak... Lihat dulu. Iya, lihat dulu. Cek dulu maksudnya. Iya, ini sudah cek. Nggak denger ya? Kenapa suaranya kayak... Bukan kecil sih, tapi kayak... Gimana jelasinnya tuh? Kayak... eh jauh. Bukan jauh ya. Kayak kurang jelas gitu suaranya. Tapi bukan kecil. Udah bener kok, coba ya, bisa lihat lagi ya.
Apa yang dulu mati lawan dan bikin kemenangan lebih bermakna. Komunitas sehat selalu dan menghargai. Oke. Good job. Kenapa kirimnya sampai 3 kali, Raymond? Ke ini kah? Nggak muncul awalnya pertama. Terus kamu kirim lagi gitu ya? Ya udah. Nggak apa-apa. Nah, harusnya itu nanti setelah Raymond kirim kan Raymond centang ya. Terus habis itu soalnya di sebelah kanan kan ada kayak garis gitu. Nah, itu diklik terus dicentang. Coba share screen deh. Miss ajarin biar lain kali dicentang coba. Miss gini nggak? Bentar-bentar. Nah, ini kan ada tombol putih nih. Di sini coba diklik di kanan. Enggak, bukan itu. Coba balik lagi, nomor 4. Ada kayak garis gitu di sini. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada deh kayaknya. Nggak ada ya? Biasanya tuh ada kayak garis gitu di sini. Jadi Miss, harus kayak gini benar gak, Miss? diklik gitu. Ya udah deh, next nomor kayaknya. Nggak tahu kenapa nggak ada tuh. Tadi siapa dulu ya manggil Miss ya? Benar gak, Miss? Atau Jihan? Sebelum Aidil tadi ada yang panggil Miss deh. Berikut contoh topik postingan eksploitasi. Nah, ini pilih salah satu kan, Aidil kan? Mau pilih yang ini, atau ini. Pilih salah satu terus di copy, ditaruh di platform. Nomor 5 maksudnya gimana, Miss? Nomor 5 dikerjain bareng habis ini. Tunggu ya. Coba Aidil buka nomor 4. Nomor 4 coba. Ini nggak ada ya? Nggak ada garis gitu ya di sini ya? Di sebelah kanan Garis apa tuh, Miss? nggak ada ya? Oke. Saya sama Zihan sampai mana? Ini masih minta tolong buat ChatGPT-nya buat ini, Miss. Oke. Apa? Miss kalau kayak gini gimana? Tapi saya mau bikin nggak ada emojinya sih, Miss. Nggak usah di copy aja emojinya. Iya, pilih Hmm, salah satu kan? enggak, Miss. Iya, itu ada beberapa pilihan kan 280 karakter nggak mungkin semuanya kan? 280 karakter tuh paling iya segitu doang. Jadi pilih salah satu nih kayaknya. Efek atau mau pilih yang apa dampak tuh. Ini nggak apa? Semua itu panjangan dong. Ini gini nggak apa, Coba Miss? itu. Itu gini. Iya, Ini dua nggak apa, Miss? gimana? Pilih dua. Kebanyakan dong, enggak 280 karakter. Tidak ya.
Miss, bilangnya gimana, Miss? Tolong buatkan postingan di Twitter minimal 280 karakter untuk sama melalui pesan udara. Terus, Bukan minimal. Kalau minimal berarti minimal. Sorry. nah, dengan 280 ya, atau maksimal juga boleh. Tentang Ah, pemanasan global. Iya, udah gitu. Coba dikirim. udah. Oh, Loh kok kuning, Miss? Iya, bener dong kuning. Emang kuning. Jadi kuning artinya harus Miss centang dulu. Miss udah gini doang, Miss. Iya, Ini di di copy. copy aja. Kopinya jawabannya aja dong. Ini kayak rada nge-lag gitu deh. Ini Oh, nggak aman. kopinya tuh. Itu ada kayak, aduh gak bisa coret-coret kalau di sini ya. Oh ya, oh iya ya. Kayak ada logo kopi kan, langsung. Jadi Kenapa mana Jihan? logo novelnya? Oke, udah. Udah, kirim. Nah, oke, stop share dulu. Miss jelasin yang nomor 5. Jadi nomor 5 itu, kita akan berargumen, kita akan bagi 2 tim. Wait. Nah, kalau punya Miss tuh ada gininya. Harusnya punya kalian tuh ada. Nggak ada ya? Gini ya? Dicentang gini ya, di sebelah kanan ya. Nah, nih. Pantes dari kemarin tuh anak-anak kok nggak nyentang ini. Oke. Nah, di sini akan dibagi 2 kelompok. Jadi akan ada tim yang media sosial tim pro sama tim kontra. Jadi tim pro-nya berargumen meyakini bahwa media sosial itu bikin lebih pintar, sedangkan kontra berarti meyakini bahwa media sosial itu bikin lebih bodoh. Gitu ya. Dibagi mungkin jadi ya, mungkin di sini langsung aja deh. Sas sama Raymond, terus Aidil sama Jihan. Ya. Jadi Sas sama Raymond yang media sosial lebih pintar, Aidil sama Jihan media sosial membuat kita menjadi lebih bodoh. Ya. Terus nanti teman-teman bikin argumennya itu minta tolong juga ke ChatGPT. Misal nih, buatkan saya argumen tentang media sosial membuat kita menjadi pintar, bukan sebaliknya. Buat dalam 3 poin utama, misal. Nah, nanti kan dari tim pertama dulu ya, random aja sih nanti. Misal dari tim media sosial membuat kita menjadi lebih pintar menyampaikan argumennya terlebih dahulu. Terus tim lawannya menyangkal argumen tersebut ya, bukan memberikan argumen lain, tapi dari argumen A itu disangkal kayak, enggak kamu salah, kamu salah karena menganggap bla 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 gitu ya. Jadi dibantu sama ChatGPT untuk bikin argumennya. Nanti yang teman-teman ungkapkan, nanti kan pasti ngomong kan, satu-satu kan pasti menyampaikan argumennya. Kenapa tuh? Menyampaikan argumennya. Nanti yang teman-teman ungkapkan, teman-teman baru taruh di bagian jawaban sini. Terus sama kayak tadi, dikirim. Paham? Berarti saya yang lebih bodoh ya, Kak Miss? Miss sudah lupa tadi Miss ngomong apa? Timnya Iya, tadi. Iya ya, Sasma sama Raymond yang lebih pintar kan ya? Aidil sama Jihan yang media sosial menjadi lebih bodoh. Bahasanya gini banget ya, membuat lebih bodoh gitu. Ya, membuat lebih tidak pintar gitulah ya. Oke, silakan disiapkan dulu argumennya. Miss bikin kira-kira siapa dulu yang menyampaikan argumen. Duh, kok gini? Yang media sosial membuat Di spin, Miss. gimana? Di spin. Iya, membuat lebih pintar dulu atau membuat lebih kurang pintar dulu. Timnya kan tadi udah. Coba bikin dulu argumennya semua. Oh, Miss, Kenapa? aku mau nanya. Jadi nanti kan misalnya nih ngasih argumen, terus habis itu Ya, nanti lawannya kan kayak, oh enggak nih, enggak bener nih. Terus habis itu kitanya nimbalin balik tapi pakai ChatGPT kan, enggak kitanya mikir gitu. iya, pakai ChatGPT. Minta bantuan Ah, ChatGPT. Jadi kayak misal, bantah argumen ini. oke. Ya, kalau kalian bisa langsung membantah
Ini mah terlalu easy untuk aku, nggak usah ChatGPT gitu kan ya. Bagus banget dong. Nah, silakan dibuat dulu untuk argumen intinya dulu, argumen utamanya dulu. Oh, berapa poin, Mi? Bebas sih, nanti sampein 1 poin aja ya, nggak usah panjang-panjang terkait argumen pertamanya. Miss aku yang Pintar. Pintar kan tadi Raymond? Wis lupa lagi, iya pintar. Raymond sama Sas pintar, Aidil sama Jihan yang membuat menjadi lebih bodoh. Miss boleh cek yang ini udah benar belum? Yang mana? Coba lihat. Biasanya dia akan cepat. Ya, gitu. Mungkin karena kita disampaikan dalam omongan ya, Raymond, coba bikin agak panjang, agak sedikit ada penjelasan lah. Ini kan kayak cuman satu satu informasi inti kan. Coba dikasih penjelasan sedikit gitu. Jadi misal nanti menyampaikannya agak sedikit lebih ada penjelasan detailnya gitu. Paham nggak maksud Miss? Oke. Kalian tadi libur nggak sih? Libur, Miss. Oh, tadi libur ya. Kalau saya Enak. sih pulang nginep ya, Miss. Gimana? Kalau saya habis pulang nginep. Ulangin. Ada acara di sekolah. Iya, kemarin. Hmm, berarti 3 hari ya libur ya? Long weekend. Enggak juga sih. Masuk Raymond tadi sekolah. Enggak, tapi liburnya paling 1 hari aja. Ngapain tuh terus? Belajar, les. Besok les. Karena Miss, ini sosial medianya dalam pembelajaran atau gimana? Atau kayak bebas aja? Bebas sih, Bebas. bebas. Ya, Nggak harus oke. dalam pembelajaran TikTok gitu misal. Tentang apa aja kan, Miss? Iya, tentang apa aja medsosnya. Yang penting me- mendukung argumen kalian. Kalau udah bilang ya, udah belum? udah Udah. Yang Ini lain? maksudnya kayak gimana sih, Miss? Maksudnya? Maksudnya Jihan bikin argumen dibantu sama ChatGPT yang mendukung argumen Jihan. Jihan tadi dapat yang media sosial membuat lebih bodoh kan ya? Nah, berarti Jihan minta ke ChatGPT untuk dibuatkan sebuah argumen tentang media sosial membuat kita menjadi lebih bodoh. Gitu. Nanti Gitu aja. apa? Nggak perlu medsos kan, Miss? Maksudnya, Maksudnya? yang kayak Twitter gitu, nggak usah kan? Oh, nggak usah. Sekarang keseluruhan aja. Bebas juga sih mau pakai medsos juga nggak apa-apa. Ya gitu, Reman. Pilih salah satu nanti untuk disampaikan sebagai argumen utama atau mungkin eh, untuk menyangkal argumen lawan ya. Kita kan nggak tahu nih yang pertama siapa kan. Jadi siapkan dulu aja argumen pertamanya. ada. Menurut aku lebih enak yang pertama ya karena kita nggak menyangkal. Ya betul seperti itu Jihan. Yang mana ya? Satu aja ya. Iya satu aja bebas. Terserah Jihan mau pilih yang mana yang mau disampaikan kalau eh, dapat yang argumen utama. Udah semua? Jadi yang
kalau di website itu hanya satu aja. Iya, disampaikan satu aja. Bebas yang mana pilih salah satu. Oh, kalau di website. Kalau di website yang diucapkan ya. Yang dituliskan tuh yang kalian ucapkan. Tergantung misal nanti kalian ternyata mengucapkannya bagian yang menyangkal argumen, ya itu yang dimasukkan dalam website ya. Paham nggak maksud Miss? Udah? Oke, mari kita random. Ceng cereng, ding ding ding. Iya. Jadi media sosial membuat kita lebih bodoh dulu. Siapa tadi? Timnya siapa tadi? Jihan ya? Jihan sama Dinas. Bebas deh, terserah mau Jihan dulu atau mau Aidil dulu memberikan argumen pertamanya. Enak malah pertama, nggak perlu menyangkal-nyangkal ya nggak? Apa ini? Miss ini. Saya dulu deh, Miss. Ya, nggak usah share langsung ngomong. Iya, nggak share screen kok. Oh iya, betul. Yang Apa argumen kamu yang mendukung bahwa media sosial membuat kita lebih bodoh? Saya aja, Miss. Loh, saya dulu. loh. Sud. Nggak mau. Jihan dulu, tadi kamu telat Aidil. Oke ya, Miss. Jadi, media sosial itu mendorong kebiasaan menerima informasi tanpa berpikir kritis. Di media sosial, informasi seringkali disajikan secara sederhana, bahkan berlebihan, agar menarik perhatian. Tidak semua konten akurat, tapi karena dikonsumsi terus-menerus, kita bisa terbiasa menerima informasi begitu saja tanpa mengecek atau memikirkannya lebih jauh. Hal ini membuat kemampuan berpikir kritis dan menganalisis informasi menjadi berkurang. Jadi, Miss simpulkan ya. Jadi menurut Jihan, media sosial itu terlalu menyampaikan apa adanya, nggak disaring gitulah ya intinya. Jadi kayak ya udah langsung di-upload, dikonsumsi publik banyak orang gitu tanpa tanpa eh, filter gitu lah ya. Jadi orang-orang nih kayak menganggap itu ya udah ini langsung informasi benar gitu, nggak ada filternya lah intinya gitu. Langsung bisa dikonsumsi orang tanpa verifikasi. Padahal kadang informasinya juga salah. Itu ya Jian ya. Iya. Nah, silakan kepada tim lawan untuk menyangkal argumen tersebut. Apa Aidil senyum-senyum? Habis ini kamu kan berarti harus menyangkal dari yang menyampaikan informasi ini. Siapa nih? Mau Sas atau Ray? Raymond dulu aja. Iya, mau Raymond? Ya. Sorry, gimana? Iya, mau menyangkal dari pendapat Jihan. Pendapat. Oke, silakan coba. Apa? Sangkalan. Argumen. Media sosial memungkinkan kita memperoleh informasi dengan cepat dari berbagai sumber, mulai dari berita, sains, teknologi, hingga pendidikan, konten edukatif seperti artikel singkat, video penjelasan, dan diskusi ahli membantu kita memahami topik baru tanpa harus selalu membuka buku atau jurnal akademik. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih mudah, fleksibel, dan terus berlangsung setiap hari. Jadi menurut Raymond, udah.
Nah, jadi menurut Raymond, meskipun kadang verifikasinya itu yang pendapat Jihan itu ternyata ada untungnya juga gitu ya. Jadi meskipun eh, kadang langsung menyampaikan tanpa verifikasi, tapi tetap membantu kita karena ya informasinya tetap disampaikan dari sumber kayak informasi-informasi lain gitulah intinya ya. Itu kan. Nah, sekarang ada menyangkal lagi. Aidil mau menyangkal itu argumen tersebut Argumennya. apa? Cepet banget. Eh, Oke. Ini ada 3. Banyak banget. Konsumsi konten media sosial secara berlebihan dapat menurunkan kemampuan berpikir Loh, kritis dan menyangkal fokus. itu tadi. Menyangkal Apa? pendapat Raymond barusan. Oh, tadi itu apa sih? Jadi inti kata Raymond itu Hah? media sosial itu eh, bi- bikin bikin pintar karena dia menyampaikan informasi dari sumbernya gitu ya kalau nggak salah Raymond ya. Intinya menyampaikan sebuah informasi lah. Gimana sih? Sorry, Miss lupa tadi. Oh, berarti kita menjadi mudah percaya hoax, malas menganalisis, dan hanya Nah, mengandalkan gitu yang nyambung. opini populer. Alih-alih belajar, kita sekedar menelan informasi. Ya, jadi apa tuh kata ideal? Jadi eh, kita jadi gampang menelan hoax gitulah ya intinya ya. Hoax. Hoax, hoax apa hoax sih baca hoax ya, gitu. Nah, gimana Sas menurut Sas? Ya kalau kalau misalnya informasinya hoax ya kita nggak tahu ini hoax atau enggak ya. Dicari aja sampai bener nih. Ketemu nggak ini kira-kira bener nggak informasinya tuh Iya ya paham paham ya. divalidasi, validasi. Kita harus tetap untuk cari tahu terkait informasi itu gitu ya. Ya, bener atau enggak nih? Kalau benar ya udah, kalau salah ya udah buang. Oke, good job. Ye. Nah, tadi informasi yang teman-teman berikan, sebuah argumen yang teman-teman sampaikan ditulis di bagian platform website Algonovanya. Gitu. Oke, dikirim pakai cara yang tadi sama, diketik terus habis itu teman-teman kirim yang logo pesawat. Paham? Oke. Hmm. Oke, kita istirahat dulu 5 menit, nanti kita balik lagi untuk materi yang kedua.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Silahkan, on cam lagi. Saya Jihan, Aidil. Sas. Di mana kamu, Sas? Darmes lagi pakai kerudung. Oke. Oke, teman-teman, materi selanjutnya adalah AI sebagai asisten pembelajaran. Jadi misal nih teman-teman bayangkan sedang mempersiapkan sebuah ujian, tapi teman-teman punya banyak materi yang harus dipelajari, terus teman-teman juga perlu untuk ambil beberapa poin penting untuk dijadikan belajar gitulah. Terus teman-teman juga perlu untuk menulis esai 500 kata misal. Terus teman-teman juga punya PR matematika, tapi teman-teman ngerasa belum paham terkait materi tersebut. Nah, AI itu dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Tapi penting juga untuk diingat ya. Jadi AI adalah alat. Ia pembantu. Ia membantu tapi dia tidak dapat menggantikan pekerjaan dan pemikiran teman-teman secara independen. Tuh, jadi misal di sini ada studi kasus masalah tertentu, jadi subjek tertentu itu tidak jelas di kelas. Sekarang teman-teman kesulitan dengan PR-nya gitu. Jadi teman-teman punya PR, misal PR matematika, materi linier misalnya. Nah, jadi garis linier gitu misalnya. Teman-teman kurang paham itu. Teman-teman bisa untuk minta tolong ke ChatGPT. Jadi misal di sini. Bayangkan ada promnya seperti ini ya. Bayangkan ada seorang guru fisika dan beritahu saya, siswa kelas 8, cara kerja tuas. Saya butuh rumus dan pendekatan untuk menyelesaikan soal, jadi mari kita lihat beberapa contoh soal sekolah. Nah, kita bedah prom ini. Kenapa kita harus menuliskan prom seperti itu? Jadi yang pertama, bagian bayangkan kamu seorang guru fisika. Jadi ketika kita tuliskan itu di promnya, jadi AI akan memahami bahwa dia perlu untuk menjelaskan berbagai hal layaknya seorang guru kepada seorang siswa. Nah, ketika kita tuliskan juga untuk siswa kelas 8, jadi dia akan menggunakan bahasanya, jawabannya itu, penjelasannya, dengan terminologi yang tidak rumit. Gitu. Terus juga ketika kita menyampaikan saya butuh pendekatan untuk memecahkan masalah, maka dia akan memberikan jawaban untuk memperkuat teori, kamu perlu memecahkan masalah. Jadi untuk memperkuat sebuah teori dari penjelasan yang akan dijelaskan, yaitu akan memberi sebuah beberapa contoh masalahnya atau contoh soalnya. Prom yang kedua, di sini misal kita sebenarnya telah menguasai topik tersebut, tapi kita tidak dapat memecahkan masalah tertentu. Misal di sini ada soal tertentu. Di salah satu ujung tuas tergantung beban seberat 200 kg, terus titik tumpu berada pada jarak bla bla bla, gitulah soalnya. Teman-teman tulis soalnya, terus saya mencoba menggunakan rumus, tapi saya tidak mengetahui panjang lengan kedua dan tidak mengerti dari mana harus mengambil. Karena kan biasanya kan kita kalau ngerjain soal tuh dari rumus kita tulis dulu, diketahui, ditanya gitu ya. Teman-teman masih gitu nggak? Kalau ada soal fisika, gitu. Diketahui, ditanya, jawab gitu. Pakai gitu nggak? Jadi biasanya tuh untuk menjawab menggunakan soal itu kan ada rumusnya kan, kadang kita harus tahu dulu dia pakai rumus yang mana gitu. Jadi kita biasanya tulis dulu dari soal itu diketahui apa aja. Terus nanti ditanyanya apa. Nah, dari rumus itu biasanya untuk mendapatkan misal rumus pakai apa nih? W sama dengan misal F kali N misal ya. Berarti kita harus cari W atau F-nya gitu kan ya kadang ya. Tapi kita nggak tahu dia tuh ambil dari mana. Caranya, jadi seperti ini. Jadi kenapa kita menuliskan saya mencoba untuk bla bla bla, tetapi tidak bisa karena bla 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 gitu ya. Jadi cara itu, ChatGPT itu membantu kamu tepat pada tahap di mana kesulitan itu muncul. Jadi kamu dapat mendiskusikan masalah ini dengan ChatGPT dan bahkan berdebat jika kamu tidak sepenuhnya memahami atau kamu melihat
kontradiksi dalam solusi yang diberikan ChatGPT. Misal juga ada nih, teman-teman mau nulis esai, terus teman-teman nggak yakin tata bacanya. Saya menulis laporan untuk kelas biologi tentang pemanasan global, mohon tinjau dan kirimkan semua kesalahan tata bahasa dan tanda baca terlebih dahulu agar saya bisa perbaiki. Lalu versi yang sudah diperbaiki. Jadi teman-teman minta untuk dikirimkan dulu semua kesalahannya agar teman-teman bisa ingat di kemudian hari, supaya nggak diulangi lagi kesalahannya. Terus teman-teman minta untuk dibuatkan juga versi yang benar seperti apa. Jadi teman-teman udah tahu, kemudian kalau bikin esai lagi nggak perlu tanya lagi ke ChatGPT gitu. Terus banyak lain ya, masih contoh kayak selesaikan mungkin persamaan tertentu, terus mungkin teori geometri mungkin, atau laporan tentang subjek tertentu, itu banyak lagi daftar yang bisa diselesaikan sama ChatGPT. Gitu. Terus teman-teman di sini soalnya di materi yang kedua, teman-teman pilih juga salah satu untuk dibuat esai. Jadi apakah hidup tanpa plastik. Contoh ini judul topik esainya ya, ada 6. Atau mungkin belajar tanpa internet. Apakah mobil listrik masa depan apakah mobil listrik itu masa depan atau bukan? Maksudnya apakah mobil listrik itu di masa depan berguna atau tambah nggak berguna gitu. Terus kenapa kita penting untuk menghemat air dan energi? Terus apa artinya menjadi orang yang bertanggung jawab? Terus juga kenapa persahabatan itu lebih penting daripada popularitas. Pilih salah satu. Nah, ketika teman-teman minta untuk dituliskan esai 100 kata tentang topik tersebut, nah ini udah pengalaman ya. Jadi dia dicek di dalam Quillbot. Quillbot ini adalah alat untuk cek esainya terdeteksi AI atau bukan. Ketika teman-teman minta langsung dari ChatGPT, terus hasilnya teman-teman copy di Quillbot ini, itu akan terdeteksi 100%. Akhirnya kita punya cara untuk membuat kedeteksi AI-nya itu semakin kecil. Caranya, teman-teman tuliskan seperti ini, tambahkan di dalam prompt-nya. Tulislah seperti mahasiswa pada umumnya, dengan sedikit ketidakakuratan, beragam kalimat panjang dan pendek, beberapa ungkapan sehari-hari yang sederhana, dan gaya penulisan yang tidak terlalu datar. Maka nanti hasilnya akan sangat berkurang di Quillbot-nya. Terdeteksi AI-nya akan sangat berkurang. Jadi teman-teman pilih salah satu topik, terus teman-teman buat prompt-nya untuk esai berapa kata tadi? 100 kata, terus tambahin juga ini di bagian terakhirnya. Ini taruh di kolom chat ya. Jadi seperti ini. Buat esai 100 kata tentang, misal pilih yang mengapa persahabatan lebih penting daripada popularitas. Terus jelaskan bahwa sebuah relasi di kehidupan menentukan bagaimana cara kerja berpikir dan berkembang menjadi lebih baik. Bukan hanya tentang popularitas. Nah, terus ditulis tadi yang kirim di kolom chat. Tulis seperti mahasiswa pada umumnya dengan sedikit ketidakakuratan, beragam kalimat panjang dan pendek, beberapa ungkapan sehari-hari yang sederhana, dan gaya penulisan yang tidak terlalu datar. Nah, setelah itu, hasilnya ini teman-teman copy, terus ada di bagian platform nomor 1, di materi nomor 2, ada nih, detektor AI, kan warnanya ungu nih ya, diklik. Nah, nanti dia ngarah ke website Quillbot-nya. Jadi teman-teman paste teksnya. Setelah itu, klik detect AI. Nah, seperti ini. Terus, ini teman-teman download, atau teman-teman kalau nggak ada, biasanya kadang nggak ada downloadnya, nggak ada tombol download. Terus teman-teman klik ini aja, screenshot. Di screenshot aja kalau nggak ada download di sini. Terus kalau udah, dikirim di sini. Kalau file, tadi kan kalau biasanya kata-kata, itu kan dikirimnya yang ini, logo pesawat. Kalau file itu di sini. Ini ada logo paperclip di sini. Nggak kelihatan tapi dia punya Miss. Di sini ada logo paperclip gitu. Diklik, terus nanti dia akan browse dari file komputer teman-teman. Paham? Oke.
langsung aja ya, Miss jelasin yang nomor 2 ya. Jadi nomor 2 ini, teman-teman bikin game ChatGPT. Wait. Nah, nih, jadi ada sebuah misi teks. Ini ada game. Nah, teman-teman Miss kasih linknya. Jadi aturannya, teman-teman punya 4 pertanyaan untuk cari tahu siapa pengkhianatnya. Terus kalau teman-teman jelas dan strategis tanyanya, maka nanti ChatGPT akan memberikan jawaban yang detail. Tapi kalau pertanyaannya samar atau lemah, ChatGPT nggak akan jawab. Syaratnya teman-teman jangan contek prompt-nya. Nanti Miss kasih tahu. Jadi untuk mendapatkan petunjuk yang bagus, teman-teman tanya tindakan yang mencurigakan, terus mungkin alibi dari tokoh tertentu, terus kontradiksi, pola perilakunya, perbedaan dalam kesaksiannya. Hindari pertanyaan kayak siapa pengkhianatnya kayak gitu. Itu kan langsung cari tahu jawabannya kan? Jangan. Ya. Jadi ini linknya. Nah, ini jangan dicontek prompt-nya. Nanti teman-teman tahu jawabannya. Ya. Jadi dibaca dari sini aja. Bagian 1. Sebuah kereta malam melaju kencang di musim dingin. Di dalam gerbong duduk sekelompok anak sekolah yang akan mengikuti kompetensi internasional. Kemarin semuanya tenang, pagi ini ada alarm. Pemanas di dalam gerbong dimatikan. Tugas teman-teman cari seseorang yang telah mematikan pemanas itu dengan sengaja. Jangan tanya siapa yang mematikan pemanas itu, jangan gitu ya. Dicari pakai seolah-olah detektif gitulah ya, tanya kayak misal alibi dari tokoh Nila mungkin, dari Mary, ada Ahmad, ada Citra, itu ada Said juga. Paham? Nah, setelah itu teman-teman bikin versi teman-teman sendiri. Nah, caranya di sebelum nomor 2 ini kan ada sebuah dokumen nih. Nah, di sini, ini ada tulisan salin prompt. Teman-teman klik salin. Ini ada sebuah format panjang, teman-teman ganti di bagian nih, kalau teman-teman paste. Nah, ini bagian yang kurung kotak, teman-teman harus ganti sesuai sama tema teman-teman sendiri. Jadi tentuin bebas gamenya mau temanya apa. Nah, yang di bagian kurung kotak diganti. Misal lokasinya diganti di sebuah hotel misal. Terus cari tahu siapa yang mencuri apa kalau di hotel ya? Mencuri uang kasir mencuri uang resepsionis misal. Atau mungkin mau di museum terus mencuri ada seseorang yang mencuri lukisan. Tuh, terus teman-teman juga pokoknya diperhatikan aja yang kurung kotak. Nah, di sini deskripsi adegan peraturannya, terus daftar karakter, misal ada karakter tukang bersih-bersih, ada ada pengunjung gitu. Bikinlah sendiri gamenya. Paham? Tinggal diganti aja di bagian kurung kotaknya. Yang lain nggak usah diperhatikan. Ganti-ganti aja di kurung kotak. Misal nih punya Miss di sini. Nah, Miss ganti nih ceritanya berlatar di hotel. Terus untuk cari tahu siapa yang mencuri berlian. Terus Miss juga bikin di sini ada 5 karakter, ada ayah, ibu, anak, pembawa makanan, tukang bersih-bersih, ruangan hotel, salah satu tuh pencurinya. Itulah, diganti aja di kurung kotak. Paham? Kalau paham, oh ya pas bikin gamenya ini harus new chat ya. New chat atau bikin obrolan baru. Ini Miss salah nih di bawah. Karena nanti chatnya, ini kan ketika udah selesai ya, chatnya kan akan muncul judul seperti ini. Teman-teman titik 3 ini, terus teman-teman share. Share terus copy link. This conversation include personal information. Yalah, copy link. Terus teman-teman baru taruh di bagian nomor 2-nya di sini. Linknya dikirim. Terus dikirim aja, dicetak. Seperti itu. Oke. Silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, masih bingung, bilang. Ini juga 345 jawab aja sih, jawab terkait kursus hari ini dijawab juga ya. Share layar kan, Miss?
Iya, share. Biar bisa lihat. Jadi nomor 1 bikin esai, nomor 2 bikin game. Ini Miss kasih contoh dulu mungkin ya. Nanti kalau nomor 1 udah, ini contoh gamenya. Main dulu aja biar paham gamenya seperti apa. Miss kirim di kolom chat. Miss ini yang nomor 1 pilih salah satu. Iya, sama kayak tadi. Pilih salah satu, terus dibuat di ChatGPT eh esainya. Jangan lupa pakai tambahan prompt yang Miss kirim. Tulislah seperti mahasiswa pada umumnya, bla bla bla, itu ditaruh di bagian terakhir. Miss, Kenapa? kan aku apa namanya? Kan aku kan udah minta ChatGPT-nya nih buat apa? Buat esainya. Terus aku udah tulis juga yang tulis sesuai bahasa yang manusiawi gitu. Iya. Nah, terus aku kan udah ke AI detector nih, tapi tulisannya 100% AI generated. Masih 100% AI-nya ya? Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Di screenshot aja, terus dikirim di platform. Nah, oke. Berarti nggak selalu berhasil tuh pakai cara itu. Iya. Tapi padahal Miss pernah juga waktu itu bikin kan. Sampai 0% juga pernah, nggak tahu deh. Tergantung mood dari AI-nya berarti bikin itunya. Iya mungkin ya. Screenshot ya, kirim di nomor. Nih, ini punyanya Aidil malah 0% AI. Berarti ChatGPT Sasja harus disiksa dulu itu kan. Kurang handal.
Kalau nggak ada downloadnya di ini nih, Miss. Di screenshot. Nggak ada ya downloadnya ya? Nggak ada. Oke, oke. Screenshot. Miss, ini gak kebanyakan apa? Ya Allah. Bikin ini. Kebanyakan itu. Coba bikin 200 kata. Eh, berapa tadi ya? Bikinnya ya, suruhnya ya. 200 kata kan kayaknya. Iya, harus itu. 100 kata ya? Ah, berapa lah, Miss? 200 berapa? Iya, apa maksimal. Mau mah. Masih banyak sih kayaknya. Coba Apa? 100. Raymond nomor 1 yang dikirim hasil Quillbot-nya ya. Ya sudah. Punya Raymond nih kayaknya ininya, esainya kan yang dikirim kan. Hasil Quillbot-nya. Itu kan ada klik detektor AI. Nah, diklik, terus nanti dia ngarah ke Quillbot. Nah, itu di-download atau di-screenshot. Itu Baru screenshotnya sampai bawah apa cuma satu ini yang aja? penting ininya aja sih. Apa pas apa dia kedeteksi nggak persenannya itu. Oh, yang penting persenannya. Iya, persenannya yang penting. Oke, oke. Masih kebanyakan. Iya, masih banyak ya udah nggak apa-apa. Kan ini bukan tugas untuk bikin ini juga kan. Ayo, Yang penting kita sudah pakai prinsip tulisan tadi promnya yang kayak sebagai seorang mahasiswa yang itu. Kalau masih banyak AI-nya ya udah. nah, Ya, ini kayaknya bagus. bonus permainan. Ini buat permainan, Mas. Iya, buat permainan. Itu contoh permainannya Miss kirim kan link ChatGPT-nya di kolom chat. Oke. Bikinnya eh, di bagian sebelum nomor 2 itu kan ada dokumen. Disalin prompt, terus di bagian kurung kotaknya diganti sesuai dengan tema yang teman-teman mau. Bebas kayak tadi mencontohin misal temanya di museum, lukisan yang hilang misal. Tinggal diganti aja. Iya, tinggal diganti doang. Di sini gimana caranya screenshot? Screenshot kamu pakai iya, pakai laptop ya? Kalau laptop tuh gimana ya? Kalau di Windows, kalau nggak salah Windows ada di ini di keyboardnya kan di bagian kanan atas itu ada Ini, kayak PRTSC kan? tunggu. Ah, Itu ada download punya Jihan.
Nggak apa-apa deh, Miss. Nih download. Pencet aja. Iya. Nah, terus print ya jadinya ya. Coba Iya, save. udah. Nggak apa. Ada kok di sini. Miss baru pencet udah kelar, Miss. Jangan dibaca itunya, itu yang bawah, yang bagian satu dibacanya. Nah, itu. Begini enggak apa, Miss? Coba mainkan itu. Kamu cuma diberi 4 pertanyaan untuk 4 kali tanya kira-kira siapa pembunuhnya. Pembunuhnya. Ya Allah. Siapa eh, yang mematikan pemanas? Miss, aku rada nggak ngerti. Ini yang di copy kali apa namanya esanya tuh yang kalimatnya yang mana sih? Ini di Yang di bawah. Bawah itu ada tulisan kuning salin prom. Scroll ke bawah. ini. Iya. Terus Terus habis itu kamu ke ChatGPT. ke ChatGPT. Ini Ya. suruh nebak. Iya, suruh nebak itu ID. Nah, terus kamu tempel di situ, Sas. Lah, Nah, itu kok kok masih yang ini sih? coba salinnya kurang ini kayaknya. Salin prom tuh di bawah. Kok bisa scroll ke bawah ini? Nggak bisa. Kok bisa pakai jari nggak bisa? Hmm. Coba paste lagi. Paste lagi. Nah, nah, ini lagi. Nggak bisa. Ya. Atau Miss kirim di kolom chat. Bisa nggak ya di kolom chat ya sepanjang itu ya? Bentar ya. Ya, oke. Atau gini, Insas. Itu kan Sas landscape ya? Atau Mm-mm-mm. dipotretin gitu coba. Oh ya, coba ya. Nah, nah, itu di Miss, X. Ikut-ikut ya. terus dari komputer di X. Nah, salin prompt. Coba ke ChatGPT. Masih nggak bisa. Ya, Miss coba. Masih yang tadi. Iya, coba copy ya. Bisa nggak ya? Penuh nggak ya di sini ya? Nah, nggak bisa tuh. Ini cuma sampai ini. Coba Miss kirim 2 kali deh. Di chat. Iya. Nggak bisa. Kepanjangan katanya. Wait. Sistem penilaian. Sistem aturan permainan. Tiga kali sampai nih. Sepanjang banget sih emang. Coba copy itu urut dari awal dulu, terus kedua, terus ketiga. Oh, berarti satu-satu ya? Iya. Nah, mungkin enak langsung diubah dulu sih, Sas, di situ di kurung kotaknya. Bebas sih. Mau di copy dulu semua juga. Yang lain bisa nggak ngopinya di salin prom itu? Bisa. Kok kepotong sih? Hah? Oh. Jadi yang dikirim di nomor 2 itu link untuk ChatGPT-nya ya. Di setelah bikin ChatGPT-nya terus di copy linknya.
Nah, nomor 2 tautannya yang dikirim ya, Ray ya. Tautan ChatGPT-nya. Tautan apa? Gimana? Di tautan ChatGPT itu kan ada titik 3 tuh di judulnya di sebelah kiri. Diklik terus ada share, copy link, salin link. Nah, terus dikirim di nomor 2. Yang nomor 2. Iya, nomor 2. Miss. Kenapa? Yang pengkhianat mereka ini maksudnya gimana? Daftar karakter dan pengkhianat. Oh, maksudnya dari karakter itu eh Jihan tulisin semua karakter yang ada di cerita ini ada berapa, ada siapa aja, terus siapa pengkhianatnya gitu. Misal karakternya kayak tadi ada punya Miss, ada ayah, ibu, anak, terus pengantar makanan, ada eh, bersih-bersih gitu kan. Terus tulisin juga pengkhianatnya siapa. Oke, Miss. Miss, yang cerita selalu dimulai dengan cara yang sama ini kita ngarang ceritanya. Gimana? Yang cerita selalu dimulai dengan cara yang sama ini kita ngarang ceritanya. Ngarang ceritanya? Iya, bikin sendiri versi cerita kamu seperti apa. Oh, oke. Kayak di Kalau museum kah, di mana kah gitu. Bebas bikin sendiri. ya, yang kayak gini nggak apa, Miss? Ya, body latihan. Ya, gitu. Oke. Jadi aksi pengkhianatnya apa? Pengkhianatnya ngapain berarti? Bilang ya? Muncul, Oh iya, mencuri kue ya? Iya, iya. betul, betul. Terus pengaturannya ini gimana maksudnya? Mana pengaturan? Salah aksi pengkhianat, berarti ya aksi pengkhianatnya adalah mencuri kue. Oh, oke. Habis itu berarti yang yang di karakter sama pengkhianatnya itu satu pengkhianat kan, Miss? Iya, Jadi pengkhianatnya adalah gitu. iya. Pencuri gak sih? Iya, aksinya mencuri. Mencuri kue kan? Iya.
Iya, ideal. Jangan tanya siapa yang matikan pemanas. Itu langsung kamu kayak, kamu jadi detektif, kamu langsung nuduh orang, kamu ya yang matikan pemanas itu ya nggak bisa dong. Harus pakai pertanyaan yang kayak alibi kah? Nah, nanti di sini Jihan klik titik 3, terus share, share. Oke, nanti kan, Miss? Iya. Nah, tuh Oke, coba dibaca. dengan doyong-doyong. Hmm. Oke, teman-teman, kita balik Zoom. Dilanjut di luar kelas lagi ya. Oke. Kamu masih main gamenya, Aidil? Tadi belum bikin gamenya ya? Belum, masih main. Diputer-puter aja. Miss, ini kalau udah yang apa kalau udah dibikin ceritanya gitu, terus habis itu diapain? Terus di copy link chatnya. Link chat. Link chat, itu kan new chat tadi kamu kan? Nah, chatnya itu di titik 3 ada di sebelah kiri. Terus habis itu eh, share, terus copy link. Yang mana, Miss? Aku Coba nggak nih, tahu. coba lihat share screen-nya Aidil. Coba. Kalau di kamu aku nggak bisa ini soalnya. Coba deh. Coba. Nah, ini. Lihat share screen-nya Aidil kan? Heeh. Nah, coba di sini Aidil. Klik di sini Aidil. Gimana? Sini. Ini. Nah, itu ada titik 3. Terus share. Terus copy link. Sini copy link bawah. Nah, gitu. Paham? Terus nanti ditaruh di Nomor 2. nomor 2. Oke. Iya. Udah Oke. gitu aja kan? Udah. Oke. Oke, teman-teman. Jadi hari ini belajar apa? Tuh. Belum. Hari ini belajar apa? Udah pasti Prom. AI. Iya, ngapain tadi? Itu yang prom-prom yang perintah. Iya, kita bikin belajar penulisan format prom yang benar seperti apa. Terus apa lagi? Buat Lalu pemain
Ya, ada permainan tadi juga ya. Oke, Mm-mm. minggu depan kita akan mulai bikin game cerita atau game teks, tapi minggu depan baru tentukan ceritanya dulu. Nanti minggu depannya lagi kita baru bikin permainan kita sendiri, game teks kita sendiri ya. Pakai Twine, nanti diajarin, oke? Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat malam.